Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat semua ya. Di video kali ini saya mau ngasih tahu ke kalian surat edaran dari Mendagri ya untuk perpanjangan PPKM Mikro di Bali. Anyway, nggak cuma di Bali ya. Ini perpanjang PPKM Mikro itu berlakunya di seluruh provinsi yang sudah dicantumkan sebelumnya, dan ada perbedaannya dan ada tambahannya nih guys. Nah, makanya simak terus video ini, jangan sampai di skip biar kalian nggak ketinggalan informasinya. Sebelum itu saya mau seperti biasa bumper dulu. Surat edaran perpanjangan PPKM yang terbaru itu terdiri dari 8 halaman nih guys, panjang banget. Tapi saya bakalan kasih informasi garis merahnya atau benang merahnya saja ya, biar nggak kepanjangan. Oke, langsung aja. Jadi ini dikhususkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah itu Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kalimantan Timur, dan Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, di sini kalian lihat ya, di sini ada 3 gubernur tambahan alias 3 tambahan provinsi nih guys, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Nah, khusus untuk provinsi yang bersangkutan itu dapat menerapkan atau menambahkan prioritas wilayah pembatasan pada masing-masing kabupaten atau kotanya sesuai dengan kondisi wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan. Oke, di sini itu kriteria zonasi pengendalian wilayah itu hingga tingkat RT ya teman-teman. Nah, kriterianya itu ada banyak nih. Zona hijau, zona kuning, zona oranye, zona merah, dan sebagainya. Di sini saya nggak ngejelasin satu persatu ya teman-teman. Kalian mungkin bisa di pause dulu atau di stop dulu video ini biar kalian bisa baca juga dengan lengkap ya, dan memahami ya, baca sambil memahami lah. Soalnya kriteria ini panjang banget kalau dijelasin, dan ini baru halaman kedua, jadi saya mau kasih tahu lanjutnya lagi aja ya. Tapi di zona merah nih teman-teman, ada persyaratan yang lebih ketat lagi nih yang bisa kalian lihat nih. Kalau lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka skenario pengendalian itu ada 6 nih. Yang pertama, menemukan kasus suspek, pelacakan kontak erat, melakukan isolasi mandiri terpusat dengan pengawasan ketat, menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Yang keempat itu melarang kerumunan lebih dari 3 orang, membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 8 malam, di lockdown nih RT-nya nih. Dan yang terakhir, meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan tuh. Nah, kalau zona merah begini ya konsekuensinya ya teman-teman. RT di lockdown, nggak ada yang boleh keluar kemana-mana, gitulah intinya. Dan gimana pemerintah atau instansi yang bertanggung jawab untuk menangani COVID ini untuk mengevaluasi dan mengawasi ya warga sekitar, yaitu membentuk posko tingkat desa atau kelurahan. Kalau di Bali itu bagusnya di sini itu udah ada pecalang gitu ya teman-teman. Jadi membuka posko di titik-titik yang ramai gitu dan bisa mengawasi gitu. Jadi bisa menerima laporan ataupun ya gampang lah mengawasi warga gitu kan. Kalau ada yang bandel nggak pakai masker, langsung ditarik, dikasih dihimbau, ataupun kalau yang bandel dihukum gitu, dikasih sanksi gitu dan dikasih masker gitu loh. Dan untuk posko tingkat desa itu mereka berkoordinasi ya. Yang pertama itu dengan Satgas Covid tentunya, itu di level kecamatan,
kabupaten, provinsi, sama TNI, kepolisian juga, dan disampaikan kepada Satgas Covid nasional dan Kementerian Kesehatan dan Kemendagri ya teman-teman. Jadi ini koordinasinya itu mencakupi keseluruhan ya. Jadi memang betul-betul dikoordinasikan dari bawah ke atas kalau ada penemuan. Ayo lanjut. Nah, nggak lupa juga di peraturan-peraturan sebelumnya ini sebenarnya udah dicantumin ya teman-teman, bahwa PPKM Mikro ini dilakukan bersamaan dengan PPKM kabupaten atau kota ya. Syarat-syaratnya terdiri dari ya seperti work from home 50%. Oke, work from office itu ya 50% juga gitu. Dengan melakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Yang belajar mengajar itu tetap daring atau online ya kan. Dan ada pengecualian untuk sektor esensial ya, yang tetap beroperasi kayak kesehatan, bahan pangan, makanan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek viral nasional dan objek tertentu. Kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% gitu dengan mengikuti jam operasional dan kapasitas dan protokol kesehatan secara lebih ketat. Nah, untuk yang punya usaha makanan dan minuman kayak restoran gitu, ya boleh makan di tempat sebesar 50% ya kapasitasnya, dan boleh dibawa pulang juga gitu online gitu kan, kayak GoFood atau Grab gitulah. Oke, pembatasan jam operasional tetap itu pusat perbelanjaan dan mall itu sampai jam 9 aja, jam 9 malam ya teman-teman. Untuk kegiatan konstruksi tetap boleh beroperasi 100%. Tempat ibadah tetap diizinkan ya untuk melaksanakan ibadah sebesar 50% dari kapasitas ruangan ya, masjid atau gereja atau tempat ibadah lainnya gitu kan. Fasilitas umum juga dibuka dengan pembatasan maksimal 50% juga. Ya harus mengikuti protokol kesehatan yang ada gitulah, dan ditetapkan dengan peraturan Perda ya dan peraturan kepala daerah. Untuk kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan dihentikan sementara teman-teman. Contohnya kayak nanti ya ogoh-ogoh gitu sebelum Nyepi itu bakalan ditiadakan. Ini untuk kedua kalinya di Bali. Padahal ogoh-ogoh itu hal yang dinantikan oleh warga Bali ya, rakyat Bali khususnya itu adalah orang Hindu. Walaupun saya juga orang Islam, tapi kayaknya euforianya itu sebelum Nyepi itu hilang ya karena Covid ini, dan ditiadakannya ini adat ogoh-ogoh ini. Jadi suasananya berbeda lah untuk Nyepi gitu. Untuk transportasi umum juga jam operasional dan kapasitas juga diatur ya, dikurangi dan dibatasi. Oke lanjut. Ini cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi provinsi itu memenuhi unsur itu sudah saya jelasin di postingan saya ya, video saya yang sebelumnya itu loh. Itu sudah saya jelasin, ininya tetap sama ya teman-teman. Saya nggak jelasin lagi sekarang. Cari lagi inti benang merahnya ini di mana ya. Nah, di poin ke-13 di surat ini, selain disuruh menjalankan aturan PPKM Mikro, petugas juga bertanggung jawab untuk mengintensifkan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat ya. Kayak membagikan masker, menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun gitu. Itu pokoknya dikasih penyuluhan gitu deh. Lanjut di halaman 7 nih. Sekarang kita ini terusannya dari poin ke-13 teman-teman. Yang intinya itu ya mengasih penyuluhan 3M lah kepada masyarakat gitu kan, menjaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan kayak gitu.
Di poin ke-14 itu penyediaan anggaran ya untuk kebijakan PPKM Mikro itu. Saya nggak bakal jelasin, mungkin kalian bisa baca sendiri aja. Yuk kita lanjut. Nextnya itu adalah ini pemberlakuan PPKM Mikro perpanjang sejak tanggal 9 Maret sampai tanggal 22 Maret 2021. Dan kita nggak tahu ya ini kapan berakhir, tapi saya yakin ini perjalanan masih panjang dan saya yakin ini bakal diperpanjang lagi dan lagi teman-teman, sampai nggak tahu kapan ya, untuk beberapa bulan ke depan lah. Sekarang kita tinggal nunggu vaksin datang aja ya untuk semua rakyat Indonesia terkena vaksin. Habis itu katanya sih semuanya aman ya kalau udah dapat vaksin. Tapi yang jelas itu bakalan lama banget. Saya Farid Ramadana cuma bisa berdoa ya teman-teman buat kita semua rakyat Indonesia dan seluruh dunia biar terhindar atau kembali seperti semula ya, tanpa corona. Tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau ngelihat kenyataan. Ya semoga semuanya sehat aja sih dan bisa bekerja kembali, dapat rezeki lagi seperti pada waktu itu, dan semua bahagia lah, amin. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini masih ada beberapa poin lagi, apakah penting untuk disampaikan, bisa kita cek dulu. Dan yang di poin ke-16 itu teruntuk gubernur dan bupati ya, atau wali kota. Gimana sih cara memberlakukan tadi poin-poin yang sebelumnya ya. Yang garis besarnya itu pemberlakuan PPKM itu gimana, pembentukan posko tingkat desanya itu gimana, sama pelaksanaan fungsi posko tingkat desanya itu seperti apa gitu. Dan untuk gubernur yang nggak dicantumkan di surat ini, diimbau untuk melakukan protokol kesehatan secara lebih ketat lagi katanya gitu, biar nggak kena red zone atau kriteria yang disebutkan di surat edaran ini gitu. Oke, di halaman terakhir itu nggak ada yang digaris merahi atau digaris bawahi maksud saya. Jadi begitu ya kesimpulannya, dan isinya mengenai surat edaran resmi dari Mendagri mengenai perpanjangan PPKM Mikro sampai tanggal 22 Maret 2021. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan membingungkan buat kalian. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya mengenai pertanyaan, kritik, saran ataupun masukan. Langsung aja, jangan sungkan-sungkan ya teman-teman. Saya sangat welcome orangnya dan saya selalu merespon komen-komen kalian yang jelas. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Saya sangat menghargai kalian, apalagi yang udah subscribe. Dan yang baru mampir ke channel Farid Ramadana ini, langsung aja subscribe ya teman-teman. Jangan lupa absen di kolom komentar. Like-nya juga, share juga ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu juga seputar kabar terkininya ya. Bali gimana, cara masuk Balinya gimana, dan yang jelas saya juga banyak sekali konten-konten mengenai jalan-jalan di tempat yang paling hits di Bali teman-teman, dan juga kondisi terkininya ya, situasi terkininya di Bali seperti apa gitu. Jadi di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, oke? Dan kalau gitu saya mau undur diri dulu. Sekali lagi terima kasih banyak, dan saya mau pamit. See you on the next video. Salam damai dari Bali. Ciao ciao, bye.